Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifanias Anabila, akrab disapa Tifani dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220301500056. Baik, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu gizi yang dimana saya akan membahas terkait lemak. Nah, yang pertama, apa itu lemak? Nah, lemak adalah jenis nutrisi yang penting untuk tubuh manusia. Lemak yang baik juga berperan penting dalam mendistribusikan nutrisi dan vitamin ke seluruh tubuh. Next, fungsi dari lemak. Yang pertama, sebagai sumber energi terbesar. Yang kedua, sumber asam lemak esensial. Yang ketiga, alat angkut vitamin larut lemak. Yang keempat, menghemat protein. Yang kelima, memberi rasa kenyang dan kelezatan. Dan yang keenam, sebagai pelumas. Dan ketujuh, memelihara suhu tubuh. Dan yang kedelapan, sebagai pelindung tubuh. Adapun sumber utama dari lemak. Yang pertama yaitu minyak tumbuh-tumbuhan atau seperti minyak kelapa, minyak sawit, jagung, dan lain-lain. Mentega, margarin, lemak hewani, kacang-kacangan, susu, keju, serta makanan yang dimasak dengan minyak. Next, definisi lemak. Dalam tubuh akan mengurangi ketersediaan energi dan mengakibatkan terjadinya katabolisme perombakan protein. Nah, definisi asam lemak akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan, terjadinya kelainan pada kulit. Umumnya pada balita terjadi luka. Sedangkan kelebihan lemak berhubungan dengan kenaikan trigliserida dalam plasma. Next, kita akan bahas terkait protein. Nah, protein pertama kali diperkenalkan oleh ahli kimia Belanda bernama Gerardus Mulder. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Nah, protein mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Nah, protein terdiri dari segala ketosis antara lain produksi urin meningkat, depresi mual, lelah, dan pening. Next, membahas terkait kebutuhan lemak. Nah, untuk memelihara keseimbangan fungsinya, tubuh memerlukan lemak 0,5 sampai dengan 1 gram atau kilogram berat badan per hari. Nah, latihan olahraga meningkat kapasitas otot dalam menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, peningkatan metabolisme lemak pada waktu melakukan kegiatan olahraga yang lama mempunyai efek atau melindungi pemakaian glikogen atau glycogen sparing effort dan memperbaiki kapasitas ketahanan fisik. Walaupun demikian, konsumsi energi dari lemak dianjurkan tidak lebih dari 30% total energi per hari. Next, kita akan membahas terkait kebutuhan protein. Nah, kebutuhan protein dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah nitrogen yang dikeluarkan lewat urin. Seorang laki-laki dengan berat badan 70 kg, kira-kira kandungan nitrogennya sebanyak 3 gram atau setara dengan 3 kali 6,25 gram, sama dengan 19,75 gram protein. Hal tersebut menunjukkan secara teoretik kebutuhan protein adalah 18,75 gram per hari. Nah, tetapi jumlah tersebut tidak mencukupi karena tidak semua bahan makanan dapat diambil proteinnya. Nah, secara umum kebutuhan protein adalah 0,8 sampai 1,0 gram atau kilogram berat badan per hari. Selanjutnya membahas terkait pencernaan dan penyerapan lemak. Nah, proses terjadinya pencernaan dan penyerapan lemak makanan jenis lemak secara berurutan
Nah, yang pertama, di mulut pencernaan mekanik oleh gigi, selanjutnya makanan masuk ke lambung. Nah, yang kedua, di lambung pencernaan mekanik oleh gerakan lambung. Sedangkan secara kimiawi enzim lipase akan mengurangi lemak dan gliserol. Selanjutnya makanan masuk ke usus halus. Nah, di usus halus pula pencernaan mekanik oleh persitalitik usus, sedangkan pencernaan kimiawinya adalah lipase mengurangi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu yang dihasilkan oleh empedu berfungsi menurunkan tegangan permukaan lemak. Nah, sehingga menjadi emulasi yang dapat diserap oleh usus halus. Baik, sedikit ingin menjelaskan terkait fungsi dari lemak yang dari 7 tadi. Yang pertama, lemak sebagai sumber energi. Nah, lemak adalah makanan sumber energi yang paling besar dan setiap gram lemak mengandung 9 kalori. Kalori yang dihasilkan lemak lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Nah, kalori sendiri dapat berfungsi sebagai bahan bakar bagi tubuh untuk beraktivitas. Next, fungsi asam lemak esensial. Nah, fungsi asam lemak esensial pula ini memiliki fungsi yang tidak kalah penting bagi kesehatan, yaitu mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, serta mengurangi resiko terjadinya kanker. Nah, yang selanjutnya fungsi vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam lemak ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi tubuh, antara lain menjaga kesehatan penglihatan, berguna untuk menjaga sel indera cahaya dan pembentukan cairan air mata, meningkatkan sistem imunitas tubuh sehingga tidak mudah untuk terserang infeksi. Next, fungsi lemak sebagai penghemat protein. Nah, pada kondisi seseorang kekurangan energi, maka lemak yang akan dirombak sehingga keberadaannya menggantikan. Selanjutnya, yang kelima, memberi rasa kenyang dan kelezatan. Nah, lemak memperlambat sekresi asam lambung dan memperlambat pengosongan lambung, sehingga lemak memberi rasa kenyang lebih lama. Di samping itu juga lemak memiliki fungsi sebagai pelumas di antara persendian. Lemak dicerna lebih lama sehingga dapat mengenyangkan dan sebagai mengomulsi dan rasa yang disukai pada makanan. Nah, yang selanjutnya fungsi menjaga tubuh tetap hangat. Lemak jaringan ini berfungsi sebagai isolator sehingga suhu tubuh lebih mudah terkendali. Next, yang terakhir, lemak sebagai pelindung tubuh. Nah, lemak yang memiliki manfaat bagi tubuh, salah satunya contoh sebuah penelitian di University of California mengungkap bahwa sel lemak yang berada di bawah lapisan kulit melindungi tubuh dari infeksi. Mereka percaya lemak ini bisa membunuh bakteri dan mikroba lainnya. Adapun kesimpulan dari materi lemak pada hari kali ini, nah, lemak di dalam tubuh adalah lemak dalam bentuk trigliserida, yaitu hasil dari metabolisme lemak dari berbagai, tidak hanya sumber makanan berlemak saja, namun sumber makanan protein dan karbohidrat juga bisa membentuk trigliserida. Makanan yang mengandung lemak jelas akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi asam lemak. Fungsi lemak bagi tubuh yang utama adalah sebagai bahan energi dan menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Lemak memiliki fungsi lain dalam tubuh dan dibutuhkan jumlah lemak yang cukup dalam makanan agar kesehatan tubuh dapat terjaga dengan baik. Nah, lemak adalah jenis nutrisi yang paling penting untuk tubuh manusia. Nah, itulah tadi materi terkait ilmu gizi yang membahas terkait lemak. Nah, telah diketahui apa itu lemak, fungsi dari lemak, sumber utama lemak, definisi lemak,
protein, kebutuhan lemak, kebutuhan protein, pencernaan, dan penyerapan lemak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.